Pukul 8.30 waktu New York. Pesawat yang ditumpangi Tama dan Hedi mendarat dengan mulus di Bandara JFK. Karena hari sudah mulai larut, Tama tidak berencana pergi langsung ke toko barang antik di Queens malam ini. Dia tahu bahwa Hedi datang ke New York bersamanya kali ini. Dan dia juga pasti ingin bertemu dengan Jordan, yang dia adopsi. Kini, Jordan telah mengambil alih restoran angsa panggang yang telah ia jalankan selama separuh hidupnya. Hedi pasti memiliki perasaan yang mendalam terhadap Jordan dan restorannya. Jadi Tama berkata kepada Hedi setelah pesawat mendarat, "Paman, ayo kita pergi ke restoran dulu malam ini. Jam berapa toko angsa panggangmu biasanya tetap buka?" Hedi tidak menyangka Tama akan memilih pergi ke restoran sebagai perhentian pertamanya, jadi dia segera berkata, "Tuan, sebaiknya saya menemani Anda berbisnis dulu. Setelah urusannya selesai, saya bisa meluangkan waktu untuk menemui Jordan." Tama tersenyum dan berkata, "Paman, sudah larut malam, tidak mungkin kita langsung pergi ke toko barang antik. Ini sungguh tidak masuk akal. Jika seseorang mengetahui bahwa ini adalah perilaku abnormal yang perlu diperhatikan, bukankah mereka akan memperlakukan kita sebagai mata-mata? Jadi hari ini kita tidak melakukan apapun terhadap toko barang antik itu. Pertama kita pergi ke restoran untuk makan, dan omong-omong Paman bisa bertemu Jordan. Kalau begitu kita pergi ke Shangri-La untuk bermalam, lalu pergi ke Queens besok." Hedi tahu apa yang dikatakan Tama masuk akal. Tapi dia juga tahu bahwa Tama sedang memikirkan dirinya sendiri. Namun, dia tidak terlalu sopan kepada Tama dan berkata, "Tuan, restoran angsa panggang biasanya buka sampai jam 2 pagi. Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa kita terlambat?" Hedi mengangguk dan berkata, "Terutama karena murah. Sebagian besar pengunjung yang datang untuk makan adalah pekerja migran, banyak di antaranya adalah imigran gelap tanpa status. Mereka biasanya hanya bisa berhenti bekerja dan istirahat di pagi hari. Jadi jam kerja kita nanti, tunggu mereka makan. Setelah makan malam, warungnya akan kita tutup dan tokonya tutup." Tama tersenyum dan berkata, "Oke, karena jam kerja relatif larut, kita masih bisa makan sesampainya di sana." Hedi berkata, "Kalau begitu saya akan menelepon Jordan dan membiarkan dia mempersiapkannya terlebih dahulu." Tama bertanya, "Paman, apa kamu sudah memberitahu Jordan kali ini kamu datang ke Amerika?" "Belum." Hedi berkata, "Kali ini terburu-buru, jadi saya tidak memberitahunya karena saya khawatir. Jika saya tidak punya waktu untuk pergi dan menemuinya, bukanlah ide yang baik untuk memberitahunya." Tama tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, kamu tidak perlu meneleponnya. Kita bisa langsung ke sana dan memberinya kejutan." Oke. Hedi langsung setuju, dengan ekspektasi yang jelas di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepada Tama, "Tuan, sejujurnya, saya selalu menganggap Jordan sebagai anak saya sudah lama tidak bertemu dengannya, dan saya sangat merindukannya." Tama sangat mengerti, kehidupan Hedi di Amerika sangat memprihatinkan. Dalam beberapa tahun terakhir, keadaannya lebih baik. Dengan Bella di sisinya, dia bisa minum dan makan dengan baik. Namun setelah Bella pergi, ia mengelola toko angsa panggang sendirian meski berstatus imigran gelap. Hidupnya memang sengsara dan putus asa. Jordan, baginya, bukan sekedar anak yatim piatu atau anak angkat, tapi lebih merupakan rezeki hidup. Setelah keduanya meninggalkan bandara, Tama langsung menyewa mobil Chevrolet yang tidak mencolok dan menuju ke restoran bersama Hedi. Saat dia datang ke Amerika Serikat kali ini, Tama tidak meminta siapapun untuk melakukan persiapan apapun di Amerika Serikat. Dia juga tidak memberitahu Sinta. Mencoba untuk tidak menonjolkan diri tidak hanya lebih aman, namun juga lebih mudah menemukan petunjuk yang terkubur di pasar.
Berkendara ke daerah yang familiar, restoran angsa panggang Hedi sebelumnya memang masih menjalankan bisnisnya. Tama memarkir mobilnya, dan Hedi tidak sabar untuk membuka pintu. Saat mereka berdua masuk ke toko angsa panggang, ternyata toko itu sepi. Hanya ada satu orang yang duduk di salah satu dari beberapa meja makan. Jordan sedang bersiap di dapur. Ketika dia mendengar seseorang masuk, dia berteriak dari dalam. "Duduklah dimanapun kamu mau, aku akan segera ke sana." Setelah mengatakan itu, setelah lebih dari 10 detik, dia keluar dari dapur dengan sepotong nasi angsa panggang. Melihat orang yang datang adalah Hedi dan Tama, dia terkejut sesaat, dan bergumam kaget. "Paman, Tuan Renza, kenapa kalian ada di sini?" Hedi tersenyum dan hendak menyapa, melihat wajahnya dipenuhi memar dan bekas luka ungu, bahkan ada luka di sudut mulutnya yang membentuk koreng hitam. Dia bertanya dengan kaget, "Jordan, ada apa dengan wajahmu?" Jordan tanpa sadar memalingkan separuh wajahnya. Dan saat mengambil kesempatan untuk melayani para tamu, dia berkata dengan ragu-ragu, "Tidak apa-apa, Paman. Aku baru belajar mengendarai sepeda motor beberapa hari yang lalu dan tidak sengaja terjatuh." Hedi segera berkata, "Tidak mungkin. Cederamu sama sekali bukan disebabkan oleh jatuh dari sepeda motor. Lihat ke cermin dan lihat mata pandamu. Jelas itu ditinju oleh seseorang dengan tinju. Dan luka di sudut mulutmu bukan disebabkan oleh pukulan yang sangat tajam. Seseorang menamparmu dengan sangat kuat hingga sudut mulutmu bahkan bisa patah. Beritahu aku, apa yang sedang terjadi?" Jordan berkata diam-diam, "Paman, lukaku benar-benar ini bukan tamparan." Saat dia mengatakan itu, dia segera melihat jam dan melihat bahwa sudah lewat jam 9. Dia segera berkata, "Oh, Paman, kamu tidak menyapaku sebelumnya ketika kamu tiba agar aku bisa menjemputmu di bandara. Sekarang, ini sudah larut, jadi kenapa aku tidak menutup toko dulu dan mengantarmu dan Tuan Renza mencari tempat tinggal?" Setelah itu, tanpa menunggu Hedi berbicara, dia segera berkata kepada tamu tersebut, "Maaf Pak, ada yang harus saya lakukan hari ini dan saya harus tutup lebih awal. Saya akan mengemas makanan ini untukmu dan kamu bisa mengambilnya tanpa membayar, oke?" Setelah mendengar ini, pelanggan dengan cepat mengangguk dan setuju. Tapi Hedi mengerutkan kening dan bertanya kepadanya, "Jordan, katakan sejujurnya, apa kamu dalam masalah?" Saat dia sedang berbicara, tiba-tiba terdengar suara deru sepeda motor di luar. Dan suara gemuruh itu semakin dekat dan menjadi semakin keras. Ekspresi Jordan tiba-tiba menjadi sangat gugup, dan dia dengan cepat berkata, "Paman, Tuan Renza, ada yang harus saya tangani. Silakan naik ke atas dan hindari." Melihat kegugupan di wajah Jordan, Tama yang selama ini diam, segera tersadar bahwa suara mesin sepeda motor yang semakin dekat di luar kemungkinan besar datang ke arahnya. Saat ini, Hedi menyadari bahwa Jordan mungkin telah menimbulkan masalah besar, jadi dia bertanya dengan tegas, "Jordan, katakan sejujurnya, siapa yang membuatmu tersinggung?" Melihat bahwa masalah ini tidak dapat ditutup-tutupi, Jordan tidak punya pilihan selain menjelaskan, "Paman, orang-orang di sini semuanya adalah anggota geng baru." Hedi berseru, "Apa kau berhutang pada rentenir?" Jordan dengan cepat menjelaskan, "Tidak, Paman. Mereka dulunya baru saja menduduki daerah ini dalam 2 hari dan sekarang mengumpulkan uang perlindungan dari pintu ke pintu. Mereka menginginkan $3.000 sebulan. Jika kita tidak membayar, mereka akan memukuli orang dan bahkan mengatakan mereka akan menghancurkan toko." Hedi mengerutkan kening dan bertanya, "Dalam beberapa tahun terakhir, biaya perlindungan adalah $300 sebulan. Kenapa tiba-tiba didongkrak?" Jordan menghela nafas tak berdaya dan berkata, "Geng tua itu bertengkar dengan mereka minggu lalu. Kerugiannya sangat besar.
Viagra besar sudah menyerah dan menyerahkan daerah ini kepada mereka. Heidi sedikit terkejut, lalu bertanya kepadanya, "Apa latar belakang geng baru ini? Awalnya mereka meminta $3.000 sebulan. Ini terlalu gelap," Jordan berkata dengan marah. "Kami dan beberapa toko di sekitarnya bekerja dari fajar hingga senja untuk berbisnis. Kami harus membayar sewa dan tenaga kerja. Karena kami tidak mempunyai status hukum, kami harus berkeliling dan berbisnis. Melelahkan selama sebulan. Kami hanya mendapat beberapa ribu dolar untuk kerja keras. Dan mereka menginginkan 3.000, yang berarti semua orang bekerja keras untuk mereka." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.